Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk membahas mengenai materi mata kuliah genetika. Pada minggu ke-7 ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai replikasi DNA. Kita ingat kembali slide ini sudah ditampilkan di minggu sebelumnya mengenai dogma sentral genetika molekuler, di mana DNA sebagai cetak biru nantinya akan mensintesis protein. Nah, proses-proses ini diawali dengan langkah yang pertama, yaitu replikasi DNA. Jadi minggu ini kita akan berfokus terlebih dahulu membahas mengenai replikasi DNA. Nah, DNA ini merupakan molekul yang penting bagi makhluk hidup. Hal ini karena DNA ini merupakan blueprint atau cetak biru dan program yang menjadikan jenis sebuah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu berupa apa? Ini pasti ditentukan oleh DNA-nya. Oleh karena itu, DNA dikatakan juga bahwa diwariskan dari sel induk ke sel anakan ataupun dari individu hidup ke keturunannya. Nah, sehingga bakteri akan punya keturunan bakteri lagi. Itu pun ayam akan punya keturunan ayam lagi. Nah, sehingga DNA ini untuk mewariskan sifat-sifatnya pasti diawali dengan sebuah proses penggandaan DNA. Nah, proses penggandaan DNA inilah yang disebut sebagai replikasi DNA. Nah, adapun proses replikasi ini terjadi pada setiap sel makhluk hidup, baik prokariota, misalkan bakteri ya contohnya, ataupun eukariota. Untuk eukariota, replikasi ini terjadi pada inti sel. Nah, khususnya pada manusia, proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yaitu fase S nih ya, fase S pada saat interfase. Terdapat 3 hipotesis mengenai replikasi DNA. Ya, ini 3 modelnya, bisa dilihat di gambar. Yang pertama adalah replikasi secara konservatif, di mana molekul DNA untai ganda, kita sudah bahas di minggu kemarin ya, bahwasanya DNA ini merupakan molekul yang double helix atau memiliki untai ganda. Nah, untuk replikasi secara konservatif, molekul DNA untai ganda induk ini tetap bergabung. Nah, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis yang baru. Ya. Nah, yang kedua, untuk replikasi semi konservatif, ini setiap molekul untai ganda DNA anakan, ya ini fokus di sini di anakan, ini terdiri atas satu untai tunggal DNA induk yang berwarna abu dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis yang baru. Ini yang berwarna orange ya. Sedangkan yang ketiga, untuk replikasi secara dispersif, molekul DNA induk mengalami fragmentasi. Ya, ini dilihat jadi terfragmen-fragmen. Satu untainya ini ada warna abu, ada warna orange. Nah, karena DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan ya ini terdiri atas campuran molekul lama, molekul induknya, dan molekul hasil sintesis yang baru. Itulah 3 model dari replikasi DNA. Nah, kemudian dari 3 model itu, mana sih yang memang terjadi gitu ya pada saat proses replikasi?
Nah, pada tahun 1958 dikenal ada eksperimen Michelson dan Stahl ya. Nah, mereka ini berhasil menunjukkan secara empiris bahwa replikasi DNA ini berlangsung dengan mekanisme semi-konservatif. Mereka ini menggunakan bakteri ya, bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, mereka ini menumbuhkan koloni E. coli dalam sebuah wadah ya yang berisi amonium klorid di sini. Jadi pada dasarnya eksperimen ini memanfaatkan atom-atom nitrogen yang bervariasi. Nah, jadi ini yang pertama ya. Bakteri ini ditumbuhkan dalam amonium klorid yang mengandung nih, yang pertama ya, 15N medium ya. Nitrogen dengan nomor atom 15. Setelah dibiarkan membelah berkali-kali E. coli-nya, ini akan menghasilkan DNA 15N dan setelah disentrifugasi, ini hasil sentrifugasinya ya, terdapat band atau pita DNA yang dekat dengan dasar tabung. Nah, dihasilkannya di sini ya, di dasar tabung. Nah, lalu ada lagi bakteri yang sebelumnya ini ditumbuhkan di amonium klorid yang mengandung atom 15N, kemudian dipindahkan ya. Nah, ini dipindahkan ke media yang ada amonium klorid yang mengandung atom 14N. Setelah membelah satu generasi, maka dihasilkan band atau pita DNA yang berada di tengah-tengah. Ini ya, berada di tengah-tengah larutan yang menandakan dihasilkan DNA hibrid yang mengandung DNA beratom 15N dan 14N. Jadi ini DNA hibridnya, DNA barunya. Nah, kemudian bakteri yang sama diperlakukan seperti yang nomor 2 ini, dibiarkan membelah sampai pada generasi kedua. Ini akan menghasilkan dua band atau pita DNA berbeda, yaitu DNA yang beratom 14N, ini yang warna merah ya. Ini bersifatnya lebih ringan sehingga memang berada di dekat permukaan tabung, dan DNA beratom 15N. Nah, ini agak berat sehingga lebih dekat dengan permukaan, seperti itu. Nah, ini ya seperti ini bisa dilihat. Nah, ini artinya DNA harus hasil replikasi yang selanjutnya dan selanjutnya. Intinya, percobaan ini mempunyai kesimpulan bahwasanya DNA mampu melakukan replikasi secara semi-konservatif, yaitu ketika DNA bereplikasi akan dihasilkan satu untai baru hasil polimerisasi dan satu untai lama dari induknya. Ini selalu seperti itu. Coba kalian perhatikan ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih mekanisme replikasi DNA? Nah, ini kita runut dari awal ya. Proses replikasi DNA ini selalu diawali dengan pemutusan atau denaturasi ikatan untai DNA yang satu dengan untaian komplementernya ya. Nah, ini ada pemutusan. Denaturasi awal ini terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ORI atau origin of replication atau titik awal replikasi. Ya, ini yang di bulat warna merah ini merupakan ORI-nya ya atau titik awal replikasi. Nah, untaian DNA ini nanti akan membuka ya. Ini membuka membentuk struktur yang disebut sebagai garpu replikasi atau replication fork. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk pemodelannya.
Ini orinya kemudian akan terbuka membentuk garpu replikasi. Ini kalau dilihat dari ini ya, mikroskop ya. Oke, itu selalu diawali dengan pembentukan ori. Oke, selanjutnya. Nah, setelah terbentuk garpu replikasi, ini akan muncul helai DNA dengan orientasi dari 3 aksen menuju ke 5 aksen. Yang mana untuk yang leading strand ini akan diproses secara kontinu. Nah, saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, ini ada namanya nanti enzim polimerase ya, akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya. Helai DNA yang orientasi seperti tadi disebut dengan leading strand ya, ini yang atas. Nah, sedangkan untuk helai DNA atau untai DNA yang komplementer atau berlawanan, ini disebut dengan lagging strand ya. Nah, pada untai DNA yang berlawanan ini sedikit berbeda. Prosesnya ini replikasinya tidak bisa dilakukan secara kontinu ya. Tetapi ini dilakukan secara terpotong-potong ya atau discontinue. Nah, hal ini diketahui itu saat memanfaatkan zat radioaktif H-timidin ya, di mana ternyata peneliti menemukan adanya potongan-potongan DNA nih di sisi yang sini ya, di lagging strand, dengan panjangnya itu sekitar 1000 sampai 2000 nukleotida. Nah, ini potongan-potongan DNA-nya inilah yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki juga disintesis dengan arah 5 aksen menuju ke 3 aksen ya. Kemudian nanti akan disambungkan setelah potongan-potongan ini disintesis. Nih ya, ini nanti akan disambungkan. Itu kita tahu dulu mana yang leading strand, mana yang lagging strand, dan fragmen Okazaki. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, dalam proses replikasi, ini juga berperan ya adanya sintesis RNA primer pendek ya pada template lagging strand DNA ya. Yang lagging itu berarti yang bawah tadi ya, untuk untai komplementernya. Jadi di leading strand ini arah replikasi ini searah dengan pembukaan struktur double helix-nya. Oleh karena itu hanya diperlukan satu primer khusus pada saat dimulainya replikasi, sehingga nanti DNA polimerasenya akan mulai bekerja. Ini tentu berbeda dengan yang lagging ya, lagging strand. Nah, pada lagging strand, arah replikasi ini berlawanan dengan arah pembukaan double helix. Jadi saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Jadi, setiap dimulai fragmen Okazaki yang baru, perlu ada primer khusus untuk memulai replikasinya. Nah, itu perbedaan sintesis antara leading strand dan lagging strand ya. Jadi, pada keperluan itu ada enzim khusus yang dinamakan DNA primase ya. Nah, ini DNA primase. Enzim ini berfungsi membuat primer di lagging strand ya, di arah yang komplementer. Primer ini dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi fragmen Okazaki yang baru.
Nah, bagaimana sih proses penggabungan dari fragmen Okazaki? Nah, ini jadi kita lihat di sini. Ini legging strand template ya. Fragmen Okazaki ini akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Setelahnya, maka legging strand ini akan terdiri dari RNA primer ya, dan ini RNA primer dan fragmen Okazaki. Kemudian di sini dibutuhkan proses lanjutan nih, berupa penghilangan atau penghapusan RNA primer ya, sehingga menyambungkan fragmen Okazaki ini menjadi satu strand yang utuh ya. Nah, ini celah-celahnya itu, celah antar segmen atau fragmen Okazaki-nya ini ditutup oleh DNA ligase ya. Nah, kenapa sih di sini harus dibutuhkan tadi adanya RNA primer ya? Kenapa nggak harus DNA primer saja? Hal ini ternyata berkaitan untuk mengurangi kesalahan saat replikasi DNA. Jadi enzim DNA polimerase yang dapat memulai replikasi tanpa primer itu nggak efisien. Nah, jadi dengan menggunakan RNA primer akan secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, sehingga diperlukan sebuah perlakuan khusus gitu ya, agar proses replikasi ini dapat berlangsung seakurat mungkin ya. Ini penggabungan DNA oleh DNA ligase ini ya, seperti ini. Kemudian dalam membuka struktur helix tadi ya, saat terbentuk ori, kemudian kan akan terbuka untai gandanya itu. Nah, ini ada protein-protein yang membantu dalam pembukaan struktur double helix tersebut. Yang pertama adalah DNA helikase, tadi sudah disinggung ya. Jadi DNA helikase ini dia akan menempel gitu ya, dan bergerak sepanjang DNA membelah struktur double helix-nya. Ini ya, ketika dia nempel, nah ini akan membelah double helix menjadi dua untai tunggal ya, dua untai tunggal DNA. Nah, DNA helikase ini sedikit berbeda dengan RNA polimerase, jadi bisa berjalan dua arah. Jadi tidak hanya dari template 5 aksen ke 3 aksen ya, tetapi juga bisa dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, protein yang kedua, ini kan tadi kalau helikase untuk membuka ya. Setelah terbuka, nah ini butuh juga yang namanya protein SSB atau single strand DNA binding. Protein ini fungsinya itu menstabilkan struktur untai tunggal DNA-nya. Ya, ini kita lihat di selanjutnya. Nah, ini DNA yang tadi sudah dipisahkan ya menjadi untai tunggal. Ini bisa saja membentuk gulungan-gulungan yang nantinya tentu akan mengganggu proses replikasi. Nah, dengan adanya protein SSB tadi, ini ya, ini akan memudahkan proses replikasi dengan membuat untai tunggalnya ini menjadi lurus, gitu ya, menstabilisasi untai tunggalnya. Itu fungsi untuk protein SSB. Ya, ini ya yang
peneliti-peneliti yang menemukan adanya fragmen Okazaki pada lagging strand ya. Ya, ini diingatkan kembali bahwasanya saat replikasi DNA ketika membuka untai gandanya nanti akan terbentuk leading strand dan lagging strand. Leading strand ini yang akan mensintesis DNA secara kontinu ya, terus-menerus. Sedangkan untai lainnya ya, ini komplementernya atau lagging strand-nya ini akan mensintesis secara terputus-putus menjadi bagian-bagian. Nah, bagian-bagian putusan fragmen-fragmen atau segmen-segmen inilah yang disebut dengan fragmen Okazaki, karena memang pertama kali ditemukan oleh peneliti yaitu Reiji Okazaki dan Tsuneko Okazaki. Selanjutnya ada lagi peran, karena dalam replikasi ini memang merupakan satu kesatuan ya, sebuah proses yang memang secara utuh itu dibantu oleh berbagai macam enzim, protein gitu ya. Nah, ini salah satunya yang berperan juga adalah DNA topoisomerase yang mana fungsinya itu mencegah kekusutan DNA saat replikasi. Jadi ini ya, ini gambaran untai helix yang terbuka. Nah, ini kalau misalkan kebuka, kita kayak kalau misalkan tambang gitu ya, melilit-lilit kan. Kalau lilitan tambangnya itu satu bagiannya kita buka, kemudian kita paksa untuk terus buka, itu kan nanti nih di untayan atau lilitan setelah lilitan lainnya ini akan makin kencang gitu ya, makin kusut. Nah, itu untuk mencegah hal tersebut, maka ini difungsikanlah DNA topoisomerase. Enzim topoisomerase ini jadi merupakan nuklease reversibel ya, yang memecah ikatan fosfodiester dari DNA dan kemudian menyambungkan kembali ikatan tersebut. Di sini ya. Nah, ini ada dua tipe topoisomerase, yaitu ini yang pertama adalah topoisomerase 1. Ini akan menyebabkan, ya bisa dilihat ya, ini tipe DNA topoisomerase 1. Ini akan menyebabkan putus sementara satu strand DNA. Nah, putusnya satu bagian dari DNA ini akan memungkinkan rotasi dari untaian DNA dapat dilanjut. Rotasi dari untaian DNA. Sehingga akan mengurangi daya lilitan ya, atau puntiran. Sehingga replikasi DNA ini tetap dilanjutkan. Sedangkan yang kedua, ini ada topoisomerase 2. Ini enzim ini akan membentuk ikatan kovalen pada kedua untai DNA ya pada waktu bersamaan. Jadi DNA ini akan putus gitu ya. Terputus secara keseluruhan untuk sementara. Jadi kayak untaiannya itu lilitannya itu diputus sementara. Nah, jadi saat topoisomerase 2 ini bertemu DNA yang bersilangan, maka dia akan memotong satu double helix secara reversibel gitu ya, kayak membentuk gerbang ini ya. Menyilangkan double helix kedua. Mana nih? Kemudian nanti akan menyambung ulang ya. Sama halnya dengan topoisomerase 1, topoisomerase 2 ini juga mencegah kemungkinan terjadinya kekusutan pada DNA tadi ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk secara ringkas ya, replikasi secara ringkas dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Bagaimana sih replikasi DNA ini terjadi? Nah, kita coba perhatikan pada gambar. Nah, ini udah dibahas ya sebelumnya, bahwasanya pertama pasti akan untai ganda dari DNA-nya ini akan dibuka dulu, dipisah gitu ya, antar untai satu dengan yang lainnya. Nah, di sini peran dari siapa? Dari helikase ya, enzim helikase untuk melepas atau membuka heliks ganda dari DNA induk ya, atau parental dari double heliknya. Nah, kalau sudah membuka, tadi agar proses dari sintesisnya ini lancar, maka akan ada protein SSB ya, single strand binding protein ini yang akan menstabilkan DNA induknya yang akan terpisah. Nah, ini jadi akan tetap lurus, tidak akan bergelombang. Selanjutnya, nah ini untuk untai yang pertama yang kita sebut dengan leading strand, ini akan mensintesis secara kontinu pada arah 5 aksen menuju ke 3 aksen ya. Ini yang mana ini kerja dari DNA polimerase ya, untuk mensintesis atau membentuk polimer-polimer. Selanjutnya, untuk untai yang lagging strand, ini akan disintesis secara terputus-putus ya. Nah, ingat kan perbedaannya itu ini. Untuk arahnya tetap sama ya, dari 5 aksen menuju ke 3 aksen. Bedanya tadi hanya terputus-putus. Jadi di sini peran primase mensintesis primer RNA pendek ya. Nah, ini RNA primernya nih. Nah, ini nantinya akan diperpanjang ya oleh DNA polimerase, membentuk fragmen-fragmen Okazaki. Setelah DNA primer ini akan di-replace ya oleh DNA lain ya, oleh DNA polimerase lain. DNA ligase akan menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki ini ya. Itu peran dari DNA ligase yang menggabungkannya. Nah, ini lebih untuk langkah-langkah replikasi DNA yang urutannya mungkin melibatkan hal-hal lain yang tadi belum disebutkan di gambar yang sebelumnya ya. Oke, coba kita lihat dulu nih video ya yang menggambarkan atau menerangkan mengenai replikasi DNA. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer.
This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Nah, itu ya untuk videonya. Semoga lebih menjelaskan kembali bagaimana proses dari replikasi DNA tersebut. Ini berbagai ringkasan juga komponen penting dalam replikasi ya. Jadi apa itu DNA template, molekul deoksiribonukleotida, enzim DNA polimerase, enzim primase, enzim helikase, protein SSB, dan enzim DNA ligase yang tadi sudah disebutkan ya, masing-masing fungsinya. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Ya, ini namanya mesin PCR ya, yang mana proses replikasi DNA ini ternyata dapat pula dilakukan secara in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau polimerase chain reaction gitu ya. Nah, ini cukup terkenal ya sekarang ini karena untuk mendeteksi virus penyebab pandemi sekarang ini ya, penyebab COVID-19 menggunakan mesin PCR ini. Jadi kalangan awam pun sekarang sudah mengenal, setidaknya tahu gitu ya, ada yang namanya PCR. Nah, PCR ini bagaimana mekanismenya itu yang akan nanti kalian bahas di diskusi pada aplikasi Gen21CS ya. Nah, ini untuk diskusinya. Jadi yang tentu belum dibahas pada video ini kita bahas bersama. Jadi paparkan ya bagaimana mekanisme terjadinya proses replikasi. Yang pertama pada prokariot, ini untuk absen 1. Kemudian bagaimana mekanisme terjadinya proses replikasi pada eukariot, ini absen 2. Nah, ini pada prokariot dan eukariot itu jadi bedanya apa gitu ya. Poin-poinnya kalian sebutkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah sel yang tidak mengalami proses replikasi DNA? Nah, ini untuk absen 3. Selanjutnya untuk absen 4 tadi ya, kita sedikit mengenal tahu apa itu mesin PCR. Nah, sekarang tugas kalian mencari mekanisme ya kerja mesin PCR ini. Nah, untuk alasan-alasannya silahkan diutarakan.
Nah, untuk absen selanjutnya bagaimana? Ini kan baru sampai absen 4 ya. Nah, absen 5 balik lagi ke bagian A gitu ya. Jadi untuk bagian A ini ada absen 1, 5 dan seterusnya. Absen untuk mekanisme kerja proses replikasi pada eukariot ini absen 2, 6 dan seterusnya ya. Untuk bagian C absen 3, 7 dan seterusnya. Untuk bagian D absen 4, 8 dan seterusnya ya. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, semoga masih belum puas ya, sehingga kalian bisa membaca kembali berbagai referensi. Silahkan dibuka, banyak mencari dari berbagai referensi yang lain untuk melengkapi pemahaman kalian ya. Nah, sekian saja untuk materi replikasi DNA. Selanjutnya akan kita lanjutkan diskusi pada aplikasi Gen 21CS. Ya, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.